Dekat semua, mendekat. Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kama sallaita wa sallamta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. Baik, malam ini kita akan membahas mubatilatut tayammum. Mubatilatut tayammumi yang membatalkan tayammum. Kalau kita ulang dari awal, tayammum ini artinya secara terminologis isalut turabi ilal wajhi wal yadaini min ayyi makanin bi niyatin makhsusatin. Menyampaikan tanah ke wajah dan dua tangan min ayyi makanin di tempat manapun biniyatin makhsusatin dengan niat yang tertentu. Hukum-hukum tayamum itu ada 4. Bisa wajib apabila orang itu mau beribadah, mau bersuci, tapi menggunakan air, dipastikan apabila dia menggunakan air binasa, meninggal dia, wajib tayamum. Yang kedua mubah, sanggup dia berwudu, dan sanggup juga dia untuk membeli air, namun harga air waktu itu mahal sekali. Atau jika dia mencari air, bisa luput waktu awal sholat. Dan dia tahu nanti kalau dia mencari air, bisa terancam waktu sholatnya. Masih ada, tapi terancam, itu mubah. Yang ketiga makruh, dia sudah bertayamum, masih ada tayamumnya, tidak ada yang membatalkan tayamum, diulanginya, makruh. Kalau wudu ada tajdidul wudu, kalau ini makruh jadinya perbuatan itu. Yang keempat haram bertayamum tapi sah. Kapan orang itu haram tayamumnya tapi sah? Dia tayamum dengan tanah yang dicuri. Atau bisa jadi tanah dia. Cuman status belakangan tanah dia, tapi sesungguhnya tanah orang, dibuatnya surat-suratnya, ditipunya orang. Baru dia bilang ini tanah saya, katanya, padahal enggak tanahnya. Itu namanya tanah yang dirampas. Tayamum di situ sah, tapi haram bertayamum bagi yang mengetahui atau yang punya tanah tadi. Ada haram tidak sah. Air ada, uzur dia tidak ada, supaya boleh tayamum. Nah ini dia mau sholat, tayamum, tidak berwudu, tayamumnya haram dan tidak sah
perbuatannya itu. Tayamum itu posisinya atau kedudukannya sama seperti wudu pada hadas kecil dan mandi wajib pada hadas besar. Adapun yang menjadi sebab-sebab tayamum itu ada 3. Pertama, karena nggak ada air. Tak ada air boleh tayamum. Ay al-ajazu an isti'malil ma'i. Lemah atau tidak sanggup menggunakan air, imma li faqdihi hissan aw li faqdihi syar'an. Bisa air itu tidak ada nyata, atau secara syariat walaupun ada dihukumkan tidak ada. Kalau yang tak ada secara hissi, tak ada lagi air, itu intinya. Mau dicari pun tak ada air. Tapi kalau hukum air itu atau tayamum itu karena tidak ada air, syar'inya tidak ada secara syar'i di sini, sebenarnya ada air itu. Cuman kalau digunakan air itu untuk berwudu, bisa mati beberapa hewan yang dihormati. Hewan yang dihormati di sini bisa manusia, bisa hewan, asli hewan, atau hayawanun nafiq, manusia. Yang kedua, ada airnya, dia mau sholat, air ada, tapi harga air mahal. Kalau dia membeli air tadi, itu bisa nanti untuk makan atau keperluan yang lain terhalang hanya untuk membeli wudhu tadi. Nah, ini pun bisa tayamum. Yang ketiga, dia mau sholat, air jauh. Kita sebut saja tidak pun jauh kali. Yang pasti untuk sampai ke air itu harus menempuh beberapa menit. Dan dipastikan antara tempat dia mau sholat itu dengan air yang dituju ada binatang buas. Anjing gila ada, orang gila pun banyak di situ. Nah, berarti dia boleh bertayamum. Kan ada airnya itu. Tetapi secara syar'i dianggap tidak ada, tidak bisa untuk mencapainya. Yang keempat, ada airnya, walakin khafal maradu min isti'malihi. Akan tetapi dia khawatir apabila air itu dia gunakan untuk berwudu, ada penyakit yang menimpa dia. Dia sehat, mungkin airnya panas atau dingin kali, nah itu nanti bisa berbahaya. Maka bolehlah dia untuk tayamum. Nah, jadi intinya yang pertama ini boleh tayamum karena ketiadaan air. Ketiadaan air itu dibagi 2. 1, semata-mata tak ada. Yang kedua, ada tapi ada 4 sebab dianggap tidak ada jadinya. Boleh dia tayamum. Yang kedua, boleh tayamum karena sakit. Orang yang sakit ini tayamumnya ada 3. Wajib. Idza kana yakhaful halaka min isti'malil ma'. Apabila dia khawatir bila menggunakan air binasa, nyawanya yang menjadi terancam. Yang kedua, mubahun. Idza kana yakhafu mahdhurat tayammum. Apabila dia khawatir ada mahdzur tayamum. Apa ini maksud dengan mahdzur tayamum? Bisa bertambah sakitnya, atau lambat sembuhnya, atau bisa jadi muncul sesuatu yang buruk dalam anggota tubuhnya, atau hilang manfaatnya. Nah, ini mubah.
Kenapa bisa mubah? Karena mahdzurat tayammum ini tergantung skill orangnya. Kalaupun misalnya dia apa namanya pandai nanti kalau menggunakan air, kena airnya, salah-salah menggunakan air misalnya kan, bisa bertambah penyakitnya. Tapi kalau nggak salah dia menggunakan airnya, nggak masalah. Nah, berarti ada kemungkinan-kemungkinan. Nah, maka dia di sini mubah. Yang ketiga haram. Idza kana al-maradu khafifan la yadurru isti'malul ma'. Haram dia bertayamum apabila dia sakit, seandainya menggunakan air pun tak masalah bagi dia. Berarti ini malas nih. Bisanya berwudu, cuman alasannya karena sakit, ya udahlah tayamum saja. Nah, ini haram. Ya. Karena tidak ada bahaya bagi dia menggunakan air. Baik. Lalu kemudian apa yang hewan apa saja yang diharamkan, yang dihormati itu kan? Kan tadi hayawan muhtaram. Al-hayawanul muhtaram. Yang dimaksud dengan hayawan muhtaram itu adalah hewan yang haram dibunuh. Hewan yang haram dibunuh itu ada 6. Ya, hewan yang boleh dibunuh ada 6. Selain yang 6 ini tak boleh, berarti muhtaram, dihormati, jangan bunuh dia. Yang pertama tarikus sholati, orang yang meninggalkan sholat, hewan itu. Ya. Tetapi dengan catatan meninggalkan sholat itu juhudan, dia tentang, tak ada itu sholat. Au kasalan ataupun malas. Berarti orang seperti ini halal darahnya. Berarti kalau dia kehausan, air cuman 1 ember, ada 5 orang di situ tak mau sholat. Kalau tak dikasih minum mati, ayo biarkan aja mati. Biarkan aja mati orang tuh. Lebih baik berwudu ya. Yang kedua, az-zani al-muhsan. Az-zaniul muhsan. Laki-laki dan perempuan yang sudah menikah. Pernikahannya sah. Masih melakukan hubungan dengan lawan jenisnya atau dengan yang sejenisnya. Padahal dia sudah memiliki pasangan yang sah. Ini pun dianggap hewan yang halal darahnya itu. Yang ketiga, al-kafirul harbiyu. Kafir harbi. Yang keempat, murtad, orang murtad. Dia putuskan keislaman darinya, bisa dengan niat, perkataan ataupun perbuatan. Ini pun halal darahnya itu, tak dihormati. Yang kelima, al-kalbul aqur, anjing gila. Wa huwa alladhi fihi idza'un. Hewan itu bisa berbahaya buat kita. Rabies. Jadi boleh dibunuh anjing itu. Nah, ini pelihara anjing gila. Yang keenam, al-khinziru. B2. Li'annahu aswa'u halan minal kalbi. Lebih buruk lagi dia daripada kalbun tadi. Jadi kalau ada B2 kehausan, udah biar aja mati. Boleh dibunuh kan begitunya. Pilihan sebenarnya, boleh dibunuh kan. Halal dibunuh. Nah, baik. Nah, syarat tayamum ada 7. Yang pertama, supaya bisa bertayamum harus dengan tanah. Kalau tidak dengan tanah nggak boleh. Tanahnya itu pun memiliki beberapa syarat. Pertama, tanahnya bersih. La najisan, jangan najis. Atau yang bercampur dengan najis. Yang kedua, ayakuna tahuran. Tanahnya itu suci, la musta'malan, bisa digunakan untuk bersuci, bukan musta'mal. Musta'mal itu sudah digunakan, yang di tangan kan tidak bisa lagi. Yang ketiga, ayakuna khalisan. Tanahnya itu murni,
Jangan bercampur dengan apapun walau sedikit campurannya, dengan tepung, dengan semen, tidak boleh. Yang keempat, ayakuna lahu ghubarun, ada debunya. Jangan tak ada debu. Ya, bihaitsu yaltasiqu bil udwi. Dengan sekira-kira atau dengan catatan bisa lengket di tangan debunya. Ada kelihatan. Karena itu di pesawat tak ada. Di dinding rumah sakit pun tak ada. Syarat yang kedua, ayyaksida turab. Bermaksud atau berniat dia menggunakan tanah tadi. Yang ketiga, dia sapu wajah dan dua tangannya dengan 2 pukulan. Yang keempat, di wajah dan tangan jangan ada najis. Yang kelima, di saat dia mau bertayamum, menurut pendapat Imam Ibnu Hajar, menghadap kiblat dulu. Yakinkan menghadap kiblat. Kalaupun tidak bisa diyakinkan, ya udah ijtihad lah itu kan. Namun menurut Imam Ar-Ramli, tidak mesti disyaratkan menghadap kiblat. Yang keenam, supaya tayamum itu sah digunakan untuk sholat, mesti sholatnya masuk waktu dulu, baru dia tayamum. Yang keenam. Yang ketujuh, ayyatayammama likulli fardin, setiap satu sholat fardu hanya bisa dengan satu tayamum. Kalau dia buat satu fardu dengan sunnah, mesti dipisah tayamumnya. Tapi kalau untuk sholat sunnah, berapa rakaat pun cukup dengan satu tayamum. Adapun yang menjadi fardu tayamum ada 5. Pertama, pindahkan tanahnya ke tangan. Jangan berguling-guling. Ada sahabat Nabi yang bernama Ammar bin Yasir. Waktu itu ada 2 riwayat. Pertama, ada hajat disuruh oleh Nabi. Satu lagi ada perang Sariyah. Sariyah itu tidak ikut Nabi berperang. Jadi Ammar bin Yasir ini disebut dalam hadis itu mimpi basah. Jadi mimpi basah. Mimpi dia bersewek. Mimpi basah. Dengan lawan jenis, akhirnya dia mau sholat. Ketika beliau mau sholat, air tak ada. Dari Rasul belum ada keterangan cara mandi wajib. Guling-guling beliau di tanah itu, guling-guling. Kayak kucing main-main pasir, guling-guling. Sepulang dari hajat yang disuruh oleh Nabi, beliau diceritakan. Maka Rasulullah SAW mengatakan, kalau mau tayamum cukup dengan sapu wajah dan 2 tangan. Nah, tapi Nabi tidak menyuruh Ammar bin Yasir untuk mengulangi sholatnya. Nah, kata Abu Yahya Zakaria Al-Ansari, Imam Al-Ansari, itu mendapat gelar Syekhul Islam. Syekhul Islam Abu Yahya Al-Ansari. Beda dengan Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Kalau ini di abad yang ke-9, lebih duluan Imam Nawawi dari Imam Al-Ansari. Kata beliau di dalam kitab beliau Fathul Alam, ya, yang besar. Beda dengan Fathul Alam yang tulis ulama lain. Yang saya sebutkan itu satu segini kitabnya. Kalau Fathul Alam yang lain itu sampai 5 jilid ya. Nah, jadi kata beliau, dari peristiwa ini menandakan bahwa semasa hidup pun Nabi, sahabat sudah diterima berijtihad. Ya, ijtihad mereka diterima. Dan ijtihadnya itu tidak disalahkan oleh Nabi. Kalau seandainya disalahkan Nabi tak berterima, pasti Nabi mengatakan ulangi sholat, tapi tak disebut. Nabi tidak menyuruh sahabat itu untuk mengulangi sholatnya. Berarti sudah diterima lah itu waktu itu. Ya.
Nah, jadi rukun tayamum itu yang pertama naqlut turab, pindahkan tanah. Bukan badan yang ke tanah, tapi pindahkan tanah itu ke tangan. Itu yang pertama. Yang kedua niat. Niatnya apa? Yanwis tibahatas shalah. Mau sholat. Tidak boleh diniatkan nawaitu tayammuma li raf'il hadas. Tidak bisa. Beda dengan wudu. Nawaitul wudu'a li raf'il hadatil asghari. Nawaitul ghusla li raf'il hadatil akbari. Kalau tayammum, dia menduduki posisi wudu untuk sholat, menghilangkan hadas kecil. Dia menduduki posisi mandi wajib, menghilangkan hadas besar. Tetapi ketika kita mau tayamum, tidak boleh diniatkan untuk menghilangkan hadas kecil, menghilangkan hadas besar, karena tayamum itu maqamal wudu, maqamal ghusli, dia tidak bisa menghilangkan hadas kecil dan hadas besar. Cuman menggantikan, karena dia adalah rukhsah, keringanan. Walaupun ada ulama yang mengatakan antara rukhsah dengan azimah nanti dalam hal ini ada kriterianya ya. Jadi nawaitu tayammuma lillahi ta'ala, udah. Atau nawaitu tayammuma listibahati shalah, sengaja ku tayammum untuk sholat. Tak bisa menghilangkan hadas besar. Yang ketiga masul wajah, sapu wajah. Yang keempat sapu tangan. Yang kelima tartib. Tartib itu wajah dulu baru tangan. Jangan tangan dulu baru wajah. Adapun yang sudah kita bahas hukum jabirah. Hukum-hukum terkait dengan perban. Jabirah itu penutup anggota tubuh. Sehingga air tidak bisa sampai ke kulit. Apabila ada orang mau sholat, perban yang ada di tubuh itu, di anggota wudhu lah kita sebut, wajib dia membukanya ketika mau berwudu, dan dia ada di anggota wudu sepanjang tidak berbahaya. Kalau berbahaya, maka itu nanti ada solusi bagaimana cara berwudunya. Bagaimana cara berwudu orang yang memiliki perban, jabirah. Jabirah itu perban. Yang pertama, yatawaddu hatta yasila ilal udwi alladhi alaihi satir. Berwudulah dia sampai kemudian ke batas anggota yang ditutup tersebut. Kalau misalkan wajah, berwudulah dia dengan wajah. Di tangan ada perbannya kan? Wudulah dengan wajah, baru kemudian sampai ke tangan, mana yang bisa dibasuh-basuh. Setelah itu yatayammamu anil jarih. Dia melakukan tayamum sebagai ganti dari basuhan yang diperban tadi. Yaksilus sahiha minal udwi, yang sehat dibasuh. Yang tak sehat itulah nanti yang diwakili oleh tayamum. Yang keempat, yamsahu bil ma'i 'ala satiril ladzi 'alal jurhi. Orangnya menyapukan air di atas perban yang luka tadi. Sapukan airnya, basahkan tangan, sapu di atasnya. Yang kelima, yukmilu ma baqiya minal wudu. Setelah selesai urusan tangan tadi, baru kemudian ke kepala dan kaki. Jangan selesai wudu baru kemudian ditayamumkannya, nggak bisa. Stop dulu kalau sudah misalkan di basuh wajah, stop.
lakukan tayamum untuk anggota tadi. Jadi tetap berurutan tertib. Nah, jadi cara membasuh yang memiliki perban tadi, dia dipilihkan baina yatakhayyaru baina ay yuqaddimal ghusla awalan awit tayammum. Dia memilih basuh dulu atau tayamum dulu. Kalau yang lebih afdal, tayamum dulu. Ya, untuk anggotanya itu ya. Tayamum dulu baru kemudian menghilangkan supaya apa? Supaya hilang bekas-bekas tanah yang disapukan untuk anggota tayamum tadi. Nah, baik. Bagaimana hukum sholat orang yang memiliki perban tadi? Dari aspek nahiyatil qadha. Qadha'nya. Ada beberapa keterangan. Bila mana yang ditutup itu atau yang diperban di anggota tayamum. Anggota tayamum kan wajah dan tangan. Maka setelah dia lakukan cara tayamum tersebut, 1 pekan misalnya dia begitu, setelah sehat, qadha lagi semua sholatnya. Yang kedua, bila mana tidak di anggota tayamum yang diperban, idza kana satiru biqadaril jurhi, apabila yang menutupi luka itu hanya seukuran lukanya saja, fayajibu alaihi ay yaghsila jami'as sahih, yang sehat itu dibasuhnya. Baru dia tayamumkan yang luka. Wa yamsaha 'ala satiri biturab, di atas perban atau penutupnya itu dia sapukan lagi dengan tanah. Wa yakunul mashu nadban biturabi la wajiban wala qada'a alaihi mutlaqan, tidak wajib qada atasnya secara mutlak. Wa idza akhadha satiru minas sahih qadaran fa fihi tafsilun, apabila di anggota tayamumnya itu di tangan 3 jarinya yang luka di perban, tapi perbannya malah 5 jari kan, ikut yang sehat. Idza akhadha minas sahih qadar istimsak, apabila dia menyampaikan perban itu ke anggota tangan yang sehat, qadar istimsak, supaya kuat. Kalau pas di lukanya mana bisa diikat kan? Sawaun awdu'ahu ala taharatin amla, baik dia mengenakannya dalam keadaan suci atau tidak, maka wajib dia mengqadha di setiap keadaan tersebut. Ya. Baik. Wa amma idza lam yakun 'ala jurhi satirun, apabila tidak ada di atas lukanya perban, misalnya wajahnya luka enggak diperban, cuman lukanya itu nampak betul. Fayajibu alaihi ayyaghsila sahiha, wajib dia membasuh yang sehat dan bertayamum. Artinya apa? Dijaganya lah supaya tidak kena luka-luka yang di mukanya tadi. Wala qada alaihi mutlaqan walau kana fi a'da'i tayammum, tidak wajib dia mengqadanya secara mutlak meskipun perbannya itu berada di anggota tayamum. Namun demikian, waqtarul Imam An-Nawawi fi majmu'ihi qaul al-Muzanni, Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi dalam kitab Majmu' Syarah Al-Muhadzab memilih pendapat yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Muzanni. Ini murid langsung dari Al-Imam Asy-Syafi'i. Al-Muzanni dan Al-Buwaiti.
wa huwa annahu la qada' ala sahibil jabirati mutlaqan, setelah ditempuh oleh orang yang memiliki perban tadi cara-cara tayamum yang benar, maka secara mutlak tidak lagi ada kewajiban qada baginya, baik dia yang luka itu di anggota tayamum ataupun tidak. Kenapa? Li'anna kulla salatin wajabat fil waqti. Karena semua salat itu wajib di dalam waktunya. Wa in kanat ma'a khalalin la yajibu qada'uha haitsu annahu adda wadhifatal waqti wa inna ma yajibul qada'u bi amrin jadidin wa lam yathbut fihi syai'un bal sabata khilafuhu. Jika adalah in kanat ma'a khalalin la yajibu qada'uha haitsu annahu adda wadhifatal waqti wa inna ma yajibul qada'u bi amrin jadidin wa lam yathbut fi syai'un bal sabata khilafu. Pada intinya tugas dia melaksanakan sholat di waktunya. Walaupun tadi setelah dijelaskan bagaimana perbannya, dia ikutilah cara-caranya semuanya, maka kata Al-Imam An-Nawawi dari Imam Al-Muzani, udah selesai itu, tak usah lagi diqadha. Namun pendapat dalam qaul jadid itu mengatakan wajib qadha, pendapat Imam Asy-Syafi'i di Mesir. Tapi lagi-lagi walam yasbut fihi syai'un bal sabata khilafuhu, namun qaul jadid ini tidak kuat. Bahkan yang dipilihkan atau yang kuat adalah qaul qadimnya. Nah, jadi ada beberapa permasalahan. Qaul qadim di Irak, qaul jadid di Mesir, revisi. Tapi ternyata ada revisi itu setelah dilakukan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i, oleh Syafi'iyah pengikut daripada Al-Imam Asy-Syafi'i, memilih lebih kuat qadim daripada jadid di beberapa hal. Kalau dia bukunya Kifayatul Akhyar, kalau cetakan yang baru sepertinya ada di situ qaul qadim yang tetap dianggap lebih kuat daripada qaul jadid. Nanti dilihat apakah ini termasuk ke situ atau tidaknya. Dan kalau aplikasinya nampaknya sekarang ini yang diamalkan orang. Nggak ada lagi kodok-kodoknya. Tapi lagi-lagi ada masalah, tayamumnya tidak benar. Nah, jadi harus benar, tayamumnya benar, caranya benar, baru diikuti pendapat ini. Ini tayamumnya pun di bantal gulingnya. Nah, mana bisa ya. Nah, itulah kajian yang sudah kita bahas. Diulang supaya apa? Di-refresh. Karena sudah beberapa kali tidak kita mengaji ya. Nah, sekarang kita memasuki mubatilatut tayammumi, yang membatalkan tayamum. Silakan dibaca. Mubtilatut tayammumi. Mubtilat tayammumi thalathati. Hiya al-awwalu ma abtala al-wudu'a idza tayammama 'anil hadathil akbari. Wa amma idza tayammama 'anil hadathil akbari fala yubtiluhu mubtilatul wudu'i. Tsani ar-riddatu li'anna at-tayammuma taharatun dha'ifatun. Tsalits tawaqqumul ma'i in tayammama li faqdihi. وفيه تفصيل. الأول إذا كان قبل الدخول في الصلاة ولم يحل بينه وبين الماء حائل فيبطله بالتوقف، وكذلك بالتيقن من باب أولى. الثاني وإذا كان قبل الدخول في الصلاة وكان هناك حائل بينه وبين الماء فلا يضر التوهم والتيقن إذا رأى المانع قبل الماء أو رآهما معا. فالذي يبطل التيمم
ay yatayaqqana aw yatawahhama al-ma'a qabla al-ha'id. الثالث وأما إذا كان بعد الدخول في الصلاة فلا يضر التوهم مطلقا وأما التيقن ففيه تفصيل. حمزة ألف إذا كانت الصلاة التي يصليها غير مغنية عن القضاء وذلك كأن تيمم في المحل الذي يغلب فيه وجود الماء كالحضر بطلت صلاته وتيممه. وإذا كانت الصلاة التي يصليها مغنية عن القضاء كأن تيمم في المحل الذي يغلب فيه فقد الماء كالسفر أو استوى الأمران فصلاته صحيحة وله أن يستمر فيها ولكن الأفضل أن يبتلها كي يصليها بوضوء لأنه الأكمل كما قال صاحب صفوة الزباد مبتله ما أبطل الوضوء مع توهم الماء بلا شيء منع قبل ابتداء الصلاة أما فيها فمن عليه واجب يقتديها أبتل وإلا لا ولكن أفضل إبطالها كي بالوضوء تفعل وردة تبتد للتودي جدد تيمما لكل فرد. Udah sampai situ artinya. Yang membatalkan hal-hal yang membatalkan tayamum. Yang membatalkan tayamum ada 3, yaitu yang pertama, apa saja yang membatalkan wudhu jika ia bertayamum dari hadas kecil, dan adapun jika ia bertayamum dari hadas besar, maka hal-hal yang membatalkan wudhu tidak akan membatalkannya. Yang kedua, murtad, karena tayamum merupakan toharah yang lemah. Yang ketiga, teringat akan air jika dia bertayamum karena tidak adanya air, dan dalam hal ini ada beberapa perincian. Yang pertama, jika sebelum masuk waktu sholat dan tidak ada di antaranya dan di antara air itu penghalang, maka tayamumnya batal dengan teringatnya atau terbayangnya akan air. Dan begitu pula dengan yakin dari bab yang lebih utama. Yang kedua, jika ada sebelum masuknya waktu sholat dan di sana ada penghalang di antaranya dan di antara air, maka teringatnya akan air tidak membahayakannya, dan begitu juga yakinnya jika dia melihat adanya penghalang sebelum air atau melihat keduanya bersamaan, maka yang membatalkan tayamum dia meyakini atau meragukan atau terlintas atau teringatnya air sebelum adanya penghalang. Yang ketiga, jika dan adapun jika telah masuk waktu sholat, maka keteringatannya akan air tidak membahayakan secara mutlak. Dan adapun apabila meyakini, maka di dalamnya ada beberapa penjelasan. Hamzah, jika sholat yang dilaksanakannya tidak memerlukan qada, dan itu sebagaimana dia bertayamum di tempat yang banyak keberadaan airnya seperti yang hadir, maka batallah sholatnya dan tayamumnya. Yang jika sholat yang dilaksanakannya memerlukan qada,
seperti seolah-olah bertayamum di tempat yang sebagian besar tidak ada air seperti dalam perjalanan, atau dua hal tersebut yang setara, maka sholatnya sah dan baginya untuk melanjutkan sholatnya. Akan tetapi yang paling utama hendaknya dia membatalkan sholatnya agar dia melaksanakan sholatnya dengan wudhu, karena itu yang paling sempurna. Sebagaimana perkataan dari Imam Ibnu Raslan yang membatalkan tayamum, apa-apa yang membatalkan wudhu disertai dengan teringatnya akan air tanpa ada sesuatu yang menghalangi sebelum dimulai sholat. Adapun di dalam sholat, di dalamnya, maka barang siapa yang atasnya wajib untuk melaksanakannya, maka batal. Dan jika tidak, maka tidak. Akan tetapi lebih utama membatalkannya agar dengan wudhu dia melaksanakannya. Dan kemudian dan kemudian murtad yang membatalkannya tidak dengan tawaddi dan memperbarui tayamumnya di setiap sholat yang fardu. Baik. Mubtilatut tayammumi, hal-hal yang membatalkan tayammum. Apabila terjadi tayammumnya batal. Tayammum itu ada ganti wudu, ada ganti mandi wajib. Tetapi tayammum itu tidak menghilangkan hadas kecil maupun hadas besar. Namun dia dilakukan untuk menyempurnakan syarat sah salat, yaitu dia statusnya dianggap sudah melakukan ganti daripada wudu. Boleh dia salat dengan itu. Yang pertama, mubtilatut tayammumi salasatun. Ada 3 yang membatalkan tayammum. Wahia, yaitu pertama, ma abathalal wudu'a, segala yang membatalkan wudu, idza tayammama 'anil hadatsil asghari, apabila seseorang itu bertayamum untuk menempatkan tayamum itu ganti wudu yang menghilangkan hadas kecil, maka semua yang membatalkan wudu batallah tayamumnya. Dia sentuh istrinya kulit dengan kulit, batal, ada atau tidak ada nafsunya. Buang angin, buang air kecil, itu juga semuanya membatalkan wudu. Nah, untuk tayamum pun, kalau tayamum itu untuk hadas kecil, batal. Wa amma idza tayammama 'anil muhdithi 'anil hadatsil akbari fala yubtiluhu mubtilatul wudu'i. Dan adapun apabila seseorang itu bertayamum dari hadas akbar, berarti mandi, ganti mandi wajib, fala yubtiluhu mubtilatul wudu'i, maka tidak batal tayamumnya walaupun terjadi yang membatalkan wudu. Contohnya apa? Ini kan statusnya orang yang berhadas besar, banyak yang haram dia lakukan. Haram sholat, haram puasa untuk perempuan. Kalau laki-laki yang junub kan tidak. Tapi yang kita sebut yang sama-sama laki-laki haram,
sholat. Haram tawaf, karena dia pun posisinya sebagai sholat. Nah, jadi apabila orang berhadas besar, tidak suci dia dari hadas besarnya, haram dia lakukan, baca Quran pun haram. Tapi setelah dia mandi wajib, boleh semua dilaksanakannya. Bagaimana kalau dia mandi wajibnya dengan tayamum? Kan? Seandainya seseorang itu melakukan tayamum ganti dari mandi wajib, apakah nanti kalau tayamumnya batal haram dia baca Quran? Kan begitu. Orang yang berhadas kecil kan tidak haram baca Quran. Yang haram itu menyentuh, mengangkat, membawa Al-Quran. Jadi dia tidak haram. Tapi yang membatalkan tayamumnya ini dari hadas besar tadi, ketemu dia dengan air. Nah, kalau dia ketemu dengan air, wajib dia mandi, namun yang sudah-sudah tak diqodho. Itulah bedanya tayamum untuk hadas kecil dan hadas besar. Kalau di halaman 143, coba lihat 143. Al-farqu bainat tayammumaini, perbedaan dua tayamum. Tayamum untuk hadas kecil, tayamum untuk hadas besar. Yubtiluhu ma abtalal wudu'a, batal tayamum yang digunakan untuk hadas kecil apabila melakukan salah satu yang membatalkan wudu. Sementara at-tayammumu anil hadatsil akbar, tayamum dari hadas besar, seandainya terjadi dalam dirinya yang membatalkan wudu, maka wudunya sajalah yang tayamum untuk hadas kecil saja yang batal. Kalau mandi wajibnya itu dianggap sudah, tidak ada masalah. Jadi misalkan dia mimpi basah, tayamum, ganti mandi wajib. Dengan tayamum itu, semua yang diharamkan bagi orang yang berhadas besar tidak lagi haram bagi dia. Boleh dia sholat, kalau perempuan boleh dia puasa, boleh membaca Al-Quran, menyentuh Al-Quran, boleh membaca Al-Quran, menyentuh Al-Quran boleh kalau dia ngambil wudhu lagi kan. Wudhunya yaitu tayamum dengan ganti dari mungkin hadas kecilnya tadi, tayamum untuk hadas kecil. Misalnya dia seperti yang kita sebutkan tadi, sahabat Nabi yang bernama Ammar bin Yasir tadi. Kan tidak disebut dalam hadis itu berapa lama. Yang pasti peristiwa ini kalau kita hubungkan dengan kajian kita ini, kalaulah seminggu atau sepekan itu lamanya setelah dia mandi wajib, setelah dia mimpi basah, guling-guling di tanah. Kan begitu? Guling-guling di tanah itu kan ganti dari mandi wajib. Selama 1 pekan ini dia sudah dianggap bersih dari hadas besar. Jadi boleh dia sholat seperti biasa. Cuma nanti kalau untuk sholat tayamum lagi, tapi tayamumnya untuk ganti daripada wudu. Sepekan setelah itu jumpa dia dengan air, kan? Wa innama yubtiluhu ru'yatul ma'i. Ketika dia setelah sepekan jumpa dengan air, maka begitu dia jumpa dengan airnya ini, ya. Nah, inilah nanti yang membatalkan tayamum untuk mandi besarnya itu. Ya. Berarti ma'al qudrati 'ala istimalihi, sanggup dia menggunakan air. Ya. Begitu nampak air, ada airnya, cukup airnya,
suci airnya, maka tayamum untuk mandi wajibnya tadi batal. Berarti kalau dia batal, tak boleh lagi dia melakukan yang dilarang dilakukan orang yang berhadas besar. Lalu bagaimana? Mandilah dia. Mandi wajib. Setelah dia mandi wajib, normal balik lagi. Nah, berarti yang membatalkan tayamum untuk hadas besar ketemu air. Sepanjang tak ketemu, ya udah, nggak batal. Tapi kalau dia mau sholat, tayamum lagi terus kan? Kalau dari tayamum yang dari luka kan, bukan dari faktor mak. Sama dengan tadi. Kudroh. Tayamum karena luka tadi untuk hadas besarnya. Untuk hadas besarnya. Kalau yang tadi tak ada air kan? Ini adanya air. Cuman dia tak bisa menggunakan air. Yang ini saja supaya dianggap batal harus bisa dia menggunakan air. Adapun air kalau tak bisa dia menggunakan air, tidak batal tayamumnya. Kalau yang tadi adanya air kan, cuman dia tidak bisa. Nah, apakah batal tayamumnya dengan sembuhnya begitu? Sembuh lukanya batal kata tayamumnya kan? Situ arah pertanyaannya. Ada air, sanggup dia. Bisa jadi mandi wajib lagi dia kan? Sehat dia. Tapi la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nah, baik. Jadi yang membatalkan wudu itu, yang membatalkan tayamum untuk wudu atau hadas kecil tadi yang membatalkan wudu. Tapi kalau yang membatalkan tayamum dari hadas besar tidak batal kalaupun terjadi yang membatalkan wudu. Falau tayammama junubun, seandainya orang yang junub bertayamum, thumma hasala lahu ihda nawaqidil wudu'i, kemudian terjadi dalam dirinya salah satu yang membatalkan wudu, lam yahrum alaihi qiraatul qur'ani, tidak haram atasnya oleh membaca Al-Quran, awil mukthu fil masjidi, ataupun berdiam di dalam masjid. Jadi lanjut, nanti ada air barulah mandi dia. Yang kedua yang membatalkan tayamum itu ar-riddatu murtad, li'anna tayammuma taharatun dha'ifatun, karena tayamum itu adalah taharah yang lemah. Jadi murtad, begitu dia murtad, tayamumnya pun batal. Murtad itu bisa dengan keyakinan, ucapan, ataupun perbuatan.
Karena kedangkalan akidah, kadang-kadang ada itu murtad siang, malam beriman. Malam murtad, siang beriman. Itu akhir zaman lah nanti ya. Yang ketiga, tawahhumul ma'i in tayammama li faqdihi. Meragukan air jika dia bertayamum karena tidak ada air. Sudahnya ada air, adanya air. Nah, itu bisa membatalkan tayamum tuh. Fihi wa fihi tafsilun, ada secara rinci keterangan masing-masingnya. Yang pasti tayamum itu harus yakin betul kalau karena tidak ada air ya tidak ada air. Jangan ragu dia. Setelah dia tayamum ragu, ada nggak air gitu kan? Nah, itu batal. Nah, keterangannya apa satu? Idza kana qabla dukhuli fis sholati. Apabila belum masuk melaksanakan sholatnya. Artinya dia sudah tayamum. Ini kan waktu sholat sudah masuk ini. Karena tayamum itu sah dilakukan oleh orang yang mau bertayamum dengan catatan waktu sudah masuk. Cuman dia belum melaksanakan sholatnya. Walam yahul bainahu wa bainal ma'i ha'ilun. Tidak ada antara dia dan antara air itu ha'il, pemisahnya. Fayabatulu bitawahumi, maka dengan kewahaman dia batallah tayamumnya. Artinya apa? Jelas ada air. Air atau apa itu kan? Sebelum dia sholat, dia sudah tayamum. Tapi dia mau sholat, air atau apa itu katanya kan? Waham dia. Udah, batal itu tayamumnya. Tapi kalau dia sudah mulai sholat, lanjut saja. Ini belum sholat. Wa kadzalika bitayaqquni min babi aula. Begitu juga dengan yakin, min babi aula, dari bab aula. Artinya apa? Kalau ragu saja dia batal tayamum, apalagi yakin. Nah, itu namanya qiyas aulawi namanya kalau dalam usul fikih. Kalau yang tertidur saja wajib diqadha salatnya, apalagi yang sengaja. Nah, itu namanya qiyas aulawi. Kalau yang tidur tak sengaja wajib diqadha, apalagi yang sengaja. Nah, itu qiyas aulawi. Yang tidur saja wajib diqadha, maka yang sadar nggak wajib qadha, sengaja. Itu qiyas ma'al farik namanya. Qiyas yang enggak sejalan. Jadi ada qiyas aulawi, ada qiyas ma'al farik. Pengkiasan itu enggak cocok. Nah, itu namanya qiyas ma'al farik. Yang kedua, wa idza kana qabla dukhuli fis shalah, dan apabila ia belum masuk melaksanakan salat, wa kana hunaka ha'ilun, ada ha'il, pemisah, ya, antara dia dan air, seperti hewan buas atau musuh. Ada hewan buas di sana, harimau atau buaya, sekaligus buaya darat. Fala yadurru tawahhumu, tidak bermasalah atau tidak merusak tayamumnya dengan sebab waham dan yakin. Idza ra'al mani'a qabla al-ma'i, apabila dia telah melihat mani',
yang menghalangi dia qoblal ma'i, sebelum sampai ke air itu. Jadi ada apa namanya, harimau, buaya, atau ada musuh. Ya tengok, itu air nampaknya itu katanya kan. Itulah air. Tapi karena ada di situ yang menghalangi, nggak batal. Dijaga harimau. Au ra'ahuma ma'an, atau dua-dua dia lihat. Ya. Mani' dan airnya. Falladhi yubatilu tayammumu, maka yang membatalkan tayammum, an tayaqqana aw yatawahhamal ma'a qoblal hail, yakin dia ataupun ragu akan air qoblal hail, tapi tidak ada tadi apa yang menghalangi dia untuk sampai ke air itu yang membatalkan tayammum. 3. Wa amma idza kana ba'da dukhuli, dan apabila orang yang bertayamum itu sudah masuk salat, sudah tayamum, Allahu akbar, fala yadurru tawahhumu mutlaqan, tidak merusak kewahaman dia secara mutlak terhadap tayamumnya. Wa amma tayaqqunu fa fihi tafsilun, adapun jika yakin dia dengan adanya air, dia sudah salat. Ya. Ada rinciannya. 1. Idza kanatis salatul lati, apabila salat yang dia kerjakan itu yusalliha ghairu mughniyatin anil qada'i, dia melaksanakan salat itu tanpa membutuhkan qada. Artinya enggak mesti diqada. Ghina itu kan gani terkaya dia. Tapi kalau ghairu tidak, mughniyatin anil qada'i, tidak butuh dari qada jadinya kan. Bagaimana keterangannya? Wadzalika angka antayammama, yang dimaksud yang seperti ini seperti dia bertayamum pada satu tempat yang biasanya ada airnya. Kal hadari, seperti yang hadir kan, batalat salatuhu wa tayammumuhu, batal salatnya dan tayammumnya. Nah, itu paling nikmat, jangan diganggu. Ini sudah sholat dia kan? Tayamum. Dan sudah sholat. Allahu Akbar. Jadi sudah dimulainya. Tapi dia yakin ada air. Turun hujan misalnya kan? Kan kalau turun hujan yakin dia ada air. Atau mengalir sungainya. Rupanya hujan di daerah hulu sana. Idza kanatis salatu allati yusalliha, yang dia laksanakan pada saat itu, ghaira mughniyatin anil qada'i,
salat yang bertayamum wajib diqodho, ada yang tak wajib diqodho. Kalau mengikuti pendapat tadi. Kan yang diperban tadi contohnya. Ini mengikuti pendapat tadi. Ya. Sedang sholat turun hujan, batal sholatnya berarti. Kan begitu. Diulanginya lagi. Ghaniyun an kulli syai'. Allah itu tidak membutuhkan apapun. Solatnya ini solat yang tak wajib qadha. Solatnya tidak mughniyatin anil qada'i, tidak membutuhkan qadha. Artinya tak wajib diqadha solatnya. Batal solatnya. Satu, kita lihat dulu yang kedua. Yang kedua, wa idza kanatis salatu allati yusalliha mughniyatan anil qada'i, apa bedanya dengan yang kedua ini ya? Wa idza kanatis salatul lati, dan apabila salat yang dikerjakannya itu mughniyatan anil qada'i. Sama juga ini artinya, berarti ini tidak wajib qadha. Nah, kita lihat perbedaannya ya. Tidak berhajat kepada qadha. Ka'an tayammama fil mahalli, seperti dia tayamum di satu tempat yang mana tempat itu yaglibu fihi, biasanya faqdul ma'i, enggak ada air. Kalau yang tadi biasanya ada air. Ini biasanya tidak ada air. Kas-safari, baru kita lihat contohnya. Kalau yang tadi hadar itu artinya enggak musafir. Kalau ini safar. Supaya mudah kita memahaminya. Kalau yang tadi kal hadari, seperti orang yang tidak safar, hadar. Kalau di sini kas-safari, seperti dia melakukan safar. Ya. Awistawal amroni, atau sama antara yang satu dengan yang kedua ini ya. Situlah dulu kita lihat ya. Istawal amrani. Fasalatuhu sahihatun, salatnya sah. Walahu ayyastamirra fiha,
dan dia terus dalam salatnya ya. Walakinnal afdhala, akan tetapi yang terafdol dia batalkan salatnya, kayyusolliyaha biwudu'in, supaya dia melaksanakan salat itu dengan ngambil wudhu lagi. Jadi apa bedanya dengan yang pertama? Kita lihat ya. Kalau tadi ada ghaironya, ghaira mughniyatin anil qada'i. Kalau di sini mughniyatan anil qada'i. Yang pertama hadar, yang kedua safar. Coba apa maksudnya itu apa? Siapa kalian yang mau memberikan pendapat di sini? Silakan. Tidak butuh, berarti mesti kodok. Berarti kalau ada tayamum dia di tempat yang biasa ada air, seperti pemukiman, maka batal sholatnya. Kalau yakin dia, kalau tidak ada air. Sepakat semuanya? Jadi dikembalikan ke awal tadi, yakin dia airnya ada. Itu dulu. Ini kan ceritanya dia yakin air ada. Dan dia sedang sholat. Berarti masalahnya air dia yakini ada. Tetapi sholatnya sudah dimulai. Itu dulu. Ba'dad dukhul fis sholati. Kalau cuman ragu ada air atau tidak, dia sudah sholat, tidak ada masalah. Ini yang jadi masalah, yakin dia ada airnya. Oh, yakin ada air. Tapi dia sudah sholat. Dia sudah sholat, yakin ada air. Apakah keyakinan itu membatalkan wudhu, tayamum dan sholatnya atau tidak? Dibuatnya ada keterangan rincinya dua. Yang dua itu apa? Idza kanatis sholatul lati yusalliha, apabila sholat yang dikerjakannya itu ghairu, kan tidak, mughni berarti tidak juga. Nafi-nafi berarti isbatlah dia kalau begitu. Apabila sholat yang dikerjakannya itu termasuk yang diqadha, berarti sholat yang diqadha artinya kan ada sholat yang wajib diqadha, ada yang tak wajib diqadha kan. Salat sunnah wajib diqadha itu. Namanya salat sunnah. Enggak wajib diqadha kan? Salat 5 waktu yang ditinggal wajib diqadha. Berarti apabila sifat salat yang dikerjakannya itu yang wajib diqadha. Sepakatnya begitu?
tak sepakatnya. Baru dibuat tasawur masalahnya. Kondisi yang seperti itu katanya begini. Ka'an tayammama. Seperti seseorang itu bertayamum di satu tempat. Berarti dia di tempat ini. Dia berada dalam satu tempat. Ya. Kal hadari berarti dia kan bukan orang yang safar ini ceritanya. Dia orang yang sudah mukim. Kalau lawan daripada safar kan mukim. Jadi di tempat itu hadar. Hadar itu kan sinonimnya mukim kalau dalam bahasa fikihnya. Mashul khuf. Menyapu sepatu pada saat hadir. Hadir ternyata kita mukim. Lawan dari mukim safar. Melakukan perjalanan. Dia di jalan amal. Tayamum di jalan amal. Dan dia tahu persis bahwa lokasi ini ada air. Ya, cuman pas waktu itu nggak ada air kan? Nggak ada air. Sebelum dia sholat memang nggak ada air. Akhirnya dia memilih tayamum. Tiba-tiba datang air. Batalat sholatuhu wa tayammumuhu. Batal sholatnya, tayamumnya pun batal. Maka berwudulah dia. Baru sholat diulanginya. Itulah gambaran pertama ini. Yang kedua ini sholat yang dia kerjakan tidak membutuhkan qadha. Orangnya sholat sunnah tak wajib qadha. Beda dengan ada tidak qadha'annya. Sholat sunnah pun boleh diqadha. Cuman ini ceritanya kan tak wajib diqadha. Contohnya apa? Ka'an tayammama fil mahallil ladzi, dia tayamum di satu tempat di mana menurut kebiasaan tidak ada air di tempat itu. Berarti konteksnya tadi begini. Dia mau sholat kalau yang pertama itu. Jam-jam sekian adanya air, di situlah baru ada air. Cuman nggak datang air. Kalau nggak datang air, kita sebut sajalah airnya di antar mobil kan. Dan jauh. Air sumber mata air. Cuman nomor satu ya. Cuman waktu itu lambat datang air. Lambat datang air. Habis pula waktu nanti. Tayamum sajalah kan. Tayamum. Sholat dia. Datang mobilnya. Itu batal sholatnya. Batalkan sholat. Kemudian wudunya pun jadi batal, diulangi wudu. Nah, kalau yang kedua ini, tayamum dia di satu tempat dan memang betul-betul dia tahu persis di tempat itu biasanya nggak ada air. Ya. Kasafari misalnya dia safar. Apalagi ceritanya antara Mekah Madinah kan. Mekah Madinah. Nggak ada. Nampak payau-payau. Jembatan ada di jalan raya. Bukan karena air. Tapi karena jalan berlobang. Dianggap parit lah kalau turun hujan lebat. Biasanya enggak ada air. Kasafari. Awistawal amroni. Atau ini istawal amroni duanya itu mungkin bisa begini. Bisa ada air, bisa enggak ada air biasanya. Sama. Kadang ada air, kadang enggak ada.
ke situ. Istawal amrun itu ya. Tetapi bedanya tadi sudah jelas. Kalau yang kedua ini sifat sholatnya diqadha kan? Tidak diqadha. Tidak diqadha. Tidaklah qadhaan sholatnya. Mungkin ada, bisa tidak ada air menurut biasanya, atau istawal amroni, mungkin ada air, mungkin juga tidak. Kebiasaannya kadang ada, kadang tidak sama. Cuman pada saat itu datang air kan begitunya. Kasusnya kembali lagi ke awal, pada saat dia sholat datang air, yakin dia air ada. Fasolatuhu sahihatun, maka salatnya lanjutlah. Walahu ayyastamirra fiha, dan dia memiliki ketetapan hukum untuk terus dalam salatnya. Teruskan saja salatnya. Jadi lahunya itu pilihan lah. Tetapan hukumnya boleh lanjut, boleh juga tidak. Yang pasti lahu, dia memiliki pilihan. Saya lanjutkan ke sholat saya, silahkan kalau mau lanjut. Saya batalkan saja, boleh juga. Walakinnal afdhala, akan tetapi yang lebih utama, ayyubatilaha, dia batalkanlah sholatnya. Kayyusolliyaha biwudu'in, supaya dia sholat pakai wudu saja. Bisa ini air hujan. Air hujan datang. Turun air hujan tiba-tiba. Lebat. Li'annahul akmal, karena sholat dengan berwudu lebih sempurna ketimbang tayamum. Yang pasti yang kedua ini pilihan lah bagi dia. Boleh lanjut, boleh tidak. Kalau yang pertama tadi, batalkan. Kama qala sahibu Safwatiz Zubat, sebagaimana berkata pengarang kitab Safwatuz Zubat Ibnu Raslan, mubatiluhu ma abtalal wudu'a ma' tawahhumil ma'i bila syai'in mana' qabla ibtidas salati amma fiha faman alaihi wajibun yaqdiha abatil wa illa la walakin afdalu ibtaluha kay bil wudu'i tuf'alu wariddatun tubtilu lat tawaddi jaddid tayammuman likulli faradhi. Rajas mustaf'ilun 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 mustaf'ilun. Mubatiluhu, yang membatalkan tayamum itu, ma abathalal wudu'a, segala yang membatalkan wudu. Ma bersamaan atau tambahannya, tawahhumil ma'i, ragu dia dengan adanya air, bila syai'in mana', dengan tidak ada yang menghalanginya untuk sampai ke air itu. Qabla ibtidas sholati, dengan catatan ia belum memulai sholat. Amma fiha, adapun dia sudah berada di dalam sholat. Faman alaihi wajibun yaqdiha, maka orang yang wajib atasnya mengqadanya. Abtil, batalkanlah sholatmu. Wa illa, jika tidak, paslah itu yang kita sebutkan tadi. Yang pertama wajib qadha, yang kedua tidak.
Wa illa jika tidak wajib dia mengqadha salatnya, la, tidak batal salatnya. Walakin afdalu, akan tetapi yang terafdal, ibtaluha, ia membatalkannya. Kai tuf'al, kai tuf'alanya ke situ sambungannya. Cuman itu kalau nahu enggak kalah nahu dengan syair. Ini yang dimenangkan timbangannya ini. Enggak laku lagi nahu di sini. Kalaupun laku sedikit saja. Sungsang-sungsang pun nanti kalimat kalau syair. Yang penting timbangannya. Mana mahalnya enggak penting lagi itu. Kai, supaya apa? Dengan wudu yang dia yakini tadi datang air, tuf'ala. Tapi kalau di sini barisnya tuf'alu kan. Di kitab ini pun kadang barisnya salah ya. Jadi jangan kita terikat dengan baris yang ada di sini. Kadang memang salah. La'alla shawab. Jadi kalau di sini pun tuf'alanya ini. Kai tuf'ala. Supaya dia dikerjakan sholat itu dengan wudu. Wariddatun tubatilu lattawaddi. Murtad itu membatalkan lattawaddi, lattawaddi, tafa'ala ya tafa'alu tafa'ulan. Tafa'ala ya tafa'alu tafa'ulan. Tidak wudu itu ya. Nah, dilihat dulu. Jadi tayammuman, perbaharuilah tayammum likulli fardin, untuk setiap sholat fardu. Lattawaddi, apa arti lattawaddi? Pernah kalian baca syirin? Bukan wudu artinya apa? Kok dibuat nanti di sini artinya? Oh ya. Apa maksudnya ini? Murtad, kalau di sini murtad membatalkan tayamum tapi tidak membatalkan wudu. Macam mana itu? Sama, batal juga wudu orang murtad ya. Oh, itu nanti dicari lah itu. Bukan kitabnya salah, kitanya yang kurang paham. Oh, ini ya, bukan itu. Ini maksudnya. Wariddatun tubatilu, murtad itu membatalkan tayamum sama dengan wudu. Tapi lattawaddi, jadi tayammuman, perbaharuilah tayamum setiap untuk sholat fardu, tapi kalau wudu tidak. Nah, itu.
Itunya maksudnya ini. Kalau kita satu wudu boleh berapa sholat ya? Kita berwudu untuk maghrib sampai isya boleh. Kalau tahan sampai subuh bisa juga sampai zuhur, sampai azhar. Tapi orang hebat lah itu. Berarti di sini tubutilu riddatun, wariddatun tubatilu. Murtad itu membatalkan tayamum, membatalkan wudu juga itu murtad, ya. Karena syarat supaya wudu itu sah harus tetap Islam. Jaddid tayammuman la tawaddi. Perbaharuilah tayamum, tidak wajib memperbaharui wudu untuk setiap salat fardu. Itu maksudnya. Ya kalau satu wudu boleh banyak-banyak salat. Tapi kalau dia tayamum hanya untuk satu salat wajib saja. Wajib diulang lagi untuk salat wajib yang lain. Antara wajib dengan sunnah, 2 tayamum. Tapi kalau untuk satu salat sunnah atau banyak salat sunnah, namanya salat sunnah mau 1000 rakaat pun cukup dengan satu tayamum. Terakhir, mas'alatu faqidit tuhuraini. Ya sudah dapat arti syairnya ya. Jangan harus pandai-pandai memilih kalimat mana pasangannya. Kalau susunannya ada di sungsangnya syair ini. Syair itu kalau belum sampai 7 bait. Kalau lewat dari 7 bait namanya qasidah. Kalau kumpulan-kumpulan dari qasidah itu namanya diwan. Jadi kalau kalian melihat nanti syair-syair kumpulan-kumpulannya itu tulisan Imam Asy-Syafi'i namanya Diwan Asy-Syafi'i. Berarti kumpulan-kumpulan qasidahnya itu. Jadi kalau 1, 2, 3, 4, 5, 6 bait cuman itu namanya syair. Syair. Ya. Kalau sudah 7 bait lebih itu sudah namanya qasidah. Kalau qasidah-qasidah yang dikumpul-kumpulkan tadi banyak itu namanya diwan. Banyak itu kitab-kitab diwan. Kalau yang saya punya Diwan Al-Imam Asy-Syafi'i. Itu kumpulan daripada qasidah-qasidah Imam Asy-Syafi'i. Semacam mahfudz lah dihafal itu. Tandanya sayang ulama itu diusahakan banyak memiliki tulisan ulama. Jangan menganggarkan paket. Habis paket hilang dunia. Nah, itu harus banyak beli kitab lah ya. Apa itu yang dimaksud dengan faqidut tuhura ini? Faqidut tuhura ini huwa alladhi faqadal ma'a wa turab. Yang dimaksud dengan tuhurain faqidut tuhurain itu adalah hilang air dan tanah, enggak ada. 2 alat bersuci itu enggak ada. Kalau kita mau sholat berwudu, ada air. Enggak ada air, tayamum. Enggak ada tanah. Itu namanya faqidut tuhurain. Jadi yang dimaksud dengan faqidut tuhurun itu kehilangan seseorang itu akan air dan tanah. Tidak ada lagi air dan tanah. Di pesawat lah itu salah satunya. Wa hukmuhu annahu yajibu alaihi. Tetapi kewajiban sholat ini walaupun tidak ada air dan tanah. Pertama, ayyusalliyal fardhu li hurmatil waqti. Wajib tetap sholat untuk menghormati waktu. Tayamum tidak bisa, wudu tidak bisa. Karena tidak ada 2 alat bersuci itu.
Disebutlah dengan faqidut tuhurain. Lalu kalau misalkan kita pada kondisi faqidut tuhuraini, satu, solatlah semampunya, menghormati waktu. Kalau masuk waktu, solat aja. Yang kedua, Allah yaqra'a minal Qur'ani illa al-Fatihata in kana junuban. Kalau dia lagi junub di pesawatnya dia, saking nyenyaknya dia tidur, sempat dia mimpi, dan mimpinya mimpi basah di pesawat. Mimpi dia datang pramugari ke sampingnya. Abang mau kemana? Kata pramugari itu. Mau ke Jakarta. Bisa abang teleponan dengan orang tuaku? Katanya. Ada apa? Kata si laki-laki. Kok bisa? Kok adik bilang teleponan ke orang tuamu? Ini bang, video call. Yang di samping abang ini 2 orang menjadi saksinya. Jadi tolong terima akad nikah saya dari orang tua saya melalui video call ini, kata si perempuan, pramugarinya. Jadi kata, ini kan mimpinya ini. Kalau yang namanya mimpi kan bisa saja yang tak masuk akal. Akad nikah. Setelah akad nikah, si laki-laki dan pramugarinya pun membuka pintu darurat pesawat itu, melompat orang itu ke bawah. Melompat berdua. Kita sudah suami istri bang, kata pramugari. Iya dek, saya tidak mau di pesawat ini. Saya mau dengan abang terbang. Karena dunia ini hanya milik kita berdua. Melompatlah orang itu. Begitu melompat, mendarat di satu pulau. Dan kuasa Allah dalam mimpi itu membuat mereka tidak patah tulang. Apalagi patah hati kan. Mendarat bisa di pulau itu. Dan di pulau yang menjadi tempat pendaratan mereka jauh dari pesawat itu, lengkap ada perabot rumah-rumah di situ. Jadi mereka pun sebagaimana suami istri yang melakukan. Tapi datang ular yang besar. Dipatahkannya rumah tempat tinggal pramugari dan laki-laki ini. Rabak. Akhirnya dia terbangun. Rupanya pesawatnya itu nabrak awan. Bangun. Tengok jamnya sudah masuk waktu subuh. Bagaimana ini? Masuk waktu subuh. Dia mau berangkat ke tanah suci. Salatnya faqidut tahurain. Karena dia waktu itu berhadas besar, maka sholatnya itu jangan lagi baca Al-Quran, kecuali Al-Fatihah saja. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Itu aja lah yang dibaca. Yang ketiga, la yajuzu ayyakuna imaman. Dalam kondisi seperti ini, tidak boleh dia menjadi imam. Kok bisa begitu kan? Masa dia mau jadi imam? Orang yang lain bisa saja dia ada air orangnya kan. Orang yang mau sholat itu ada air berwudu. Dia enggak berwudu. Tanah pun enggak ada. Misalnya kan. Di kapal laut enggak ada tanah di situ. Sholat tak boleh dia jadi imam. Itu intinya. Tak boleh dia jadi imam. Namanya menghormati waktu saja. Yang keempat, yajibu alaihil qadha, wajib dia qadha. Kan ada yang berontak. Kalau wajibnya di qadha, ngapain sholat di pesawat itu katanya? Menghormati waktu. Tidak butuh waktu itu dihormati katanya. Nah ini ada keong berarti di otaknya. Sebenarnya yang dipandang itu kepatuhan terhadap syariat. Dan kalau nanti jatuh pesawat, habis waktu subuh, masih di pesawat. Pas mau mendarat, oleng pesawatnya. Akhirnya nabrak gunung batu.
kecelakaan, berarti dia meninggal tidak sholat. Kalau dia sudah sholat tadi, walaupun menghormati waktu, meninggal dalam waktu sholat. Nah, itu ya. Sudah banyak yang jiwanya nggak di sini lagi. Jangan-jangan sudah mimpi di pesawat sama pramugarinya tadi. Iya. Laku tahrim melakukan sholat yang tidak memiliki sebab. Misalnya sholat sunnah mutlak. Contoh, sholat tasbih. Dan juga melakukan sholat yang mempunyai sebab menjelaskannya. Misalnya 2 rakaat sholat istiqamah, 2 rakaat sebelum ihram. Setelah mengerjakan sholat subuh hingga matahari naik tinggi tombak. Setelah sholat asar hingga terbenam, dan di waktu istawa dan hari Jumat. Itu karahata tahrim. Ada 5 waktu haram melakukan sholat sunnah mutlak. Habis sholat subuh sampai nanti mau terangkat matahari. Ya, 1. Pas terangkatnya itu. Makanya kalau sholat syuruk atau sholat duha itu, misalkan kita sebut saja jam 6 lewat 10 lah kita sebut kan, terbit matahari. Tunggu 16 menit supaya boleh sholat syuruk. Yang ketiga, di waktu matahari mau tergelincir, kecuali hari Jumat tadi kan. Yang keempat, habis asar, habis sholat asar tak boleh sholat sunnah mutlak. Kemudian pas terbenamnya matahari. 5 ini tidak boleh kita sholat sunnah. Kan ada orang suka sholat sunnah. Usolli sunnatan rok'atain lillahi ta'ala. Tak ada nama sholatnya, udah sholat sunnah, itu namanya sholat sunnah mutlak. Jadi itu haram dikerjakan di 5 waktu ini tadi. Kecuali ada sholat sunnah yang dikerjakan itu memiliki sebab. Bisa sababun mutaqaddim atau sababun mutaakhir. Artinya apa? Ada sholat sunnah itu sebabnya dulu baru kita sholat. Contohnya apa? Berwudu. Orang berwudu sunnah sholat wudu. Ya kalau seandainya ada orang berwudu pas habis sholat subuh kan tidak boleh sholat sunnah. Habis sholat subuh dia berwudu, sholat sunnah dia, sholat sunnah wudu, itu nggak ada masalah. Karena ada sholatnya sholat yang bersebab. Ada sebabnya apa namanya? Sababnya belakangan. Contohnya apa? Ada orang mau musafir, belum musafir, sunnah dia sholat. Sebab dia sholat itu karena musafir kan? Tapi musafirnya belum. Dia sholat dulu baru safar. Itu namanya sabab mutaakhir. Nah ini pun boleh dia kerjakan di 5 waktu tadi. Yang tak boleh sholat sunnah mutlak. Di 5 waktu itu, walaupun nanti baca fikih makruh, itu namanya ada karahata tahrim, ya haram juga. Walaupun ada juga ulama yang mengatakan enggak haram, sekalian makruh saja gitu kan. Tapi kita kan mau mencari jalan selamatnya, ihtiyatnya. 5 waktu itu tak boleh sholat sunnah mutlak. Kalau tahiyat masjid boleh. Ada sebabnya. Itu maksudnya. Paham banget? Kalau si Alfi nggak paham itu. Ada lagi? Udah jam berapa nih? 10:30. Oh. Jangan kalah sama banci. Banci aja belum tidur.
Justru jam segini keluar banci kan? Tapi si Nabil bukan banci. Ya jam tidurnya ini memang. Sudah, ada lagi yang mau ditanya? Enak tidur ya. Baik, kalau sudah tak ada lagi, kita tutup dengan membaca doa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين الحمد لله